Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya mengangkat tema perbedaan antara orang yang hidup dan orang yang mati adalah antara orang itu berzikir dan yang tidak berzikir. Tema ini saya angkat karena ingin menyebarkan apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW sekaligus memberikan penjelasan beserta contohnya di dalam kehidupan. Hadis tersebut dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang yang berzikir atau mengingat Rabb-nya dan yang tidak bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi Nabi Muhammad SAW itu berniat memberi kemudahan kepada kita semua dengan memberi perumpamaan, memberi gambaran, memberi analogi tentang orang yang dinilai hidup oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berzikir, orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh gerak diamnya. Dan dinilai sebagai orang yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun jasadnya hidup. Dia adalah orang yang tidak berzikir, orang yang tidak mengingat, orang yang lalai kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh gerak diamnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6407 dan hadis riwayat Muslim nomor 779. Kita harus ketahui bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah taala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Nah, kalau kita diciptakan untuk beribadah, yang mana beribadah itu adalah perwujudan dari zikir, perwujudan pelaksanaan dari mengingat Allah, maka kalau orang tidak berzikir, itu berarti dia tidak beribadah kepada Allah. Sudah tidak sesuai dengan tujuan atau hakikat manusia itu kenapa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Makanya dianggap mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak ada nilainya. Orang yang bernilai di sisi Allah adalah orang yang beribadah kepada Allah, orang yang zikrullah, orang yang mengingat Allah dengan berbagai macam rangkaian ibadah-ibadah. Baik itu ibadah yang Allah wajibkan dan yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai gambaran loyalitasnya. Di dalam surat Thaha ayat 14 Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi zikir itu tidak hanya dengan mengucapkan bacaan wirid, kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, bacaan sholawat, tidak hanya itu. Tetapi pelaksanaan sholat wajibkah, sholat sunnahkah, itu juga adalah bagian dari zikrullah, bagian dari mengingat Allah. Sebagaimana firman Allah yang tadi di dalam surat Thaha ayat 14. Dan zikir berupa pelaksanaan sholat itu adalah zikir yang paling utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Hal ini terkait dengan firman Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Allah Ta'ala berfirman, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, maksudnya Al-Quran,
dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, yaitu sholat, adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kenapa sholat itu disebut lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain? Karena hal ini terkait dengan dalil yang lain. Seperti halnya dalil yang disabdakan Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Itulah kenapa sholat itu adalah zikrullah yang paling utama daripada ibadah-ibadah yang lain, karena dihisab pertama kali ketika nanti kita sudah wafat menghadap kepada Allah. Jika sholatnya rusak, maksudnya sholatnya acak-acakan, bolong-bolong, atau tidak sama sekali, disebut gagal, rugi. Karena apa? Karena salah satu manfaat keutamaan pelaksanaan sholat itu bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang tersebut minim melakukan sholat, seringkali bolong, maka dia seringkali berbuat keji dan mungkar di dalam menjalani kehidupan. Dan perbuatan keji dan mungkar tersebut akhirnya menorehkan titik hitam di hati dan menutupi hati, sehingga orang tersebut menjadi orang yang buta hati. Nah, kalau sudah buta hati, disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 72. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Maknanya, kalau seseorang di dunia ini seringkali berbuat maksiat, yang mana maksiat itu bisa menjadikan titik-titik hitam menutupi hatinya sehingga buta hatinya, kemudian dengan keadaan itu dia selalu berbuat maksiat tanpa disadari sampai dia wafat tidak pernah bertobat, akhirnya di akhirat nanti dia tidak akan mungkin bisa berbuat amal soleh, yang mana amal soleh itu bisa menghapuskan titik hitam di hati dan menjadi orang yang tidak buta hati, dan dia bisa beramal soleh dan masuk surga. Dia tertutup dari kemungkinan itu karena sudah mati, tidak mungkin bisa, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal soleh. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan seseorang itu tidak zikrullah, apalagi zikir berupa sholat itu yang ditinggalkan, ibadah yang Allah wajibkan, maka hati-hati. Kalau hati sudah rusak, maka apa yang disabdakan Nabi di dalam hadis Bukhari dan Muslim? Maka rusak pula seluruh jasad, seluruh perbuatan lahiriahnya mengandung kemaksiatan tapi tidak disadari. Ya. Dan hal itu berkaitan juga dengan surat Al-Mutaffifin ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Nah, itu dampak dari tidak berzikir, tidak mengingat, tidak beribadah. Nah, kalau sudah begitu, apa yang diusahakan selalu menutupi hati mereka, tidak memahami kebenaran, ya salam. Badannya hidup, jasadnya bergerak di muka bumi ini, tapi dinilai mati, nggak ada gunanya dari sudut pandang Allah. Hidupnya itu tidak berguna. Maka hati-hati, sering-seringlah berzikir lillahi ta'ala, agar apa? Agar Allah menilai kita, agar tetap hidup. Nah, dinilai hidup, orang yang hidup
dari sudut pandang Allah sehingga kita beruntung nanti di akhirat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.